البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-174 dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Ayat yang ke-174 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang tragedi yang menyusul setelah perang Uhud, yang mereka ditakut-takutin oleh para setan yang berwujud manusia, baik dari pasukannya Abu Sufyan, orang-orang kufar Quraisy atau yang semisalnya, yang kata mereka pasukannya sangat banyak sekali dan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun Rasulullah dan segenap para sahabat tetap berjalan menuju Madinah. Ketika beliau dan juga para sahabat yang lainnya berangkat ke sebuah tempat namanya Hamra al-Asad, akhirnya Rasulullah SAW dan segenap para sahabatnya diberikan keyakinan yang sangat yakin bahwasanya pertolongan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut dan justru semakin berani dan yakin bahwasanya kemenangan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada segenap kaum mukminin. Seraya mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat yang mulia ini Allah Taala menyatakan fanqalabu bi ni'matin minallah. Akhirnya mereka kembali dari Hamra'ul Asad menuju ke Madinah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wa fadl dan keutamaannya. Lam yamsashum su'un, tidak menimpa pada diri mereka kejelekan, tidak menimpa pada diri mereka gangguan wala rintangan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah taala zat yang memiliki keutamaan yang agung. Qala al-mufassirun athabahumullah, perhatikan tafsirannya. Faraja'u min Hamra'il Asad ila al-Madinah. Mereka yaitu Rasulullah dan segenap para sahabat, mereka kembali pulang dari Hamra'il Asad menuju Al-Madinah. Kemarin kami sebutkan jaraknya kurang lebihnya 20 kiloan. Nah, barakallahu fikum. Naam, pulang ke Madinah bi ni'mati minallahi bi tsawabil jazil, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang sangat mulia dan besar. Wa bi fadlim minhu bil manzilatil 'aliyah, dan juga dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Wa qad izdadu imanan wa yaqinan, sungguh segenap kaum mukminin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditakut-takutin oleh orang kafir, justru mereka semakin bertambah keimanannya dan keyakinannya. Wa adallu a'da Allah, dan justru mereka merendahkan, menghinakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala karena enggak takut gitu loh. Ditakut-takutin tapi tetap malah berani, enggak takut.
sehingga membuat musuh-musuh Allah semakin bisa dikatakan rendah hina gitu. Wa fazu bisalamati minal qatl wal qital. Akhirnya mereka pun selamat, menang, membawa keberuntungan berupa keselamatan dari peperangan dan pembunuhan. Jadi tidak ada peperangan, tidak pula pembunuhan, yaitu ketika perang Hamra'ul Asad terjadi tidak jauh di hari kemudian setelah perang Uhud. Naam, sama-sama tahunnya ya 3 Hijriah. Naam. Wattaba'u ridwanallahi bi ta'atihim lahu wa li rasulih, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya dan juga mentaati Rasulnya, dengan ketaatan mereka terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Wallahu dzu ihsanin wa 'ata'in katsir wasi'. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kebaikan dan pemberian yang sangat banyak, wasi', luas, alaihim, yang diberikan kepada mereka, wa ala ghairihim, dan juga kepada selain mereka. Jadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fid din, azzani wa zakumullah, pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, yang diberi bukan hanya orang-orang mukminin saja. Orang kufar pun di dunia ini diberikan kenikmatan juga, diberikan harta, diberikan kekayaan. Namun sudah kita lewati, adapun pemberian Allah taala yang diberikan untuk orang-orang kufar itu hanya penguluran. Paham ya? Penguluran waktu sesaat saja. Wa illa mereka semuanya kelak di akhirat sebagai penduduk api neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Naam. Adapun kaum mukminin, kaum muslimin, pemberian yang berupa harta melimpah, kekayaan yang sangat mewah dan banyak dan besar, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba tersebut bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat tersebut. Sebagaimana sudah kami jelaskan berkali-kali, yang namanya ujian itu bisa wujudnya adalah kenikmatan, bisa pula wujudnya apa? Bisa pula wujudnya adalah kesengsaraan atau musibah. Kalau ujian berupa kenikmatan, kekayaan, harta yang melimpah, agar hamba tersebut bersyukur ataukah tidak, itu ujiannya. Tapi kalau diuji dengan sebuah musibah, petaka, bencana misalkan, menguji hamba tersebut bersabar ataukah tidak. Karena semua yang menimpa hamba kebaikan kalau hamba bisa menempatkan pada tempatnya. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Apa artinya? Alangkah mengherankan, alangkah mengagumkan perkara seorang mukmin. Semua perkaranya adalah kebaikan untuknya, bayangkan. Semua perkaranya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Mau musibah, bencana, ataupun kita dalam keadaan senang, alhamdulillah ala kulli hal. Paham ya? Kemudian bagaimana? Kenikmatan ini walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu semuanya tidak dimiliki kecuali orang mukmin saja yang bisa merasakannya. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila seorang hamba, seorang mukmin mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka ini adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Apabila seorang mukmin ditimpa sebuah musibah yang menyusahkan, menyedihkan, dia bersabar, fakana khairan lah, itu juga kebaikan untuknya. Semuanya baik, barakallahu fikum. Semuanya kita yakini ada hikmah di balik ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, kalau seandainya kita diuji dengan sebuah musibah, terkadang bencana, kesusahan, pikiran yang banyak atau yang semisalnya, kaifa ya akhi? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam keadaan. Keadaan susah, keadaan senang, alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani wasakumullah. Ayat yang berikutnya perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-175 dari surat Ali Imran ini yang terulang-ulang mengenai larangan kita takut dengan jin dan setan. Dibiasakan kita menjadi orang yang pemberani. Paham ya? Walaupun usia masih muda, kita upayakan menjadi orang yang pemberani, enggak takut setan, enggak perlu takut jin.
apalagi takut pohon, pohon beringin kira-kira rembuyuk gitu ya. Nah, banyak pohonnya takut, jangan takut. Apa rembuyuk bahasa Indonesianya ya? Rimbun gitu ya. Nah, besar gitu. Kemudian takut, jangan. Gemetaran lewat, merinding, bulu-bulu belakang badan naik, itu wajar, tapi diupayakan dihindari. Namanya mungkin masih terbawa pengaruh-pengaruh terdahulu, hindari. Ini kita akan baca ayatnya nanti. Larangan kita takut dengan jin dan para setan. Allahumma musta'an. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Hanya saja yang membuat kalian terlambat, maksudnya membuat kalian lambat dan takut, itu adalah para setan yang menakut-nakutin wali-walinya. Fala takhafuhum, maksudnya wali-walinya ini adalah apa? Nah, barakallahu fikum, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ditakut-takutin oleh setan. Nah, agar mereka lambat dalam bergerak, lambat dalam berjihad. Nah, apa kata Allah Taala? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di sini ada rahasia di balik ayat in kuntum mu'minin. In di sini in syartiyah. Di dalam ilmu bahasa Arab, in syartiyah itu awal mulanya harus didahulukan awalnya. In tadhhab adhab, in taqul aqul. Itu awalnya. Tapi manakala in syartiyah diakhirkan, kemudian jawab syaratnya diawalkan, memberikan faedah apa? Hasr, pembatasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kalian benar-benar beriman, jangan kalian takut kepada mereka. Itu loh. Paham ya? Jika kalian benar-benar beriman, benar-benar orang mukmin, jangan takut kepada para setan. Jangan takut kepada para jin. Takutlah kepadaku, kata Allah Taala, in kuntum mu'minin. Seakan-akan susunannya in kuntum mu'minin fala takhafuhum wa khafuni. Itu seakan-akan seperti itu. Namun di sini sudah kita lewati ya, taqdimu ma haquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya, nah barakallahu fikum, diakhirkan, memberikan faedah apa? Pembatasan. Paham itu ya? Nah barakallahu fikum. Nah di sini seharusnya didahulukan, kemudian diakhirkan. Sama, memberikan faedah pembatasan. Mafhum insyaallah? Naam. Jadi enggak boleh takut dengan jin, setan, hantu. Enggak ada. Enggak perlu ya Abu Muhammad ya? Enggak perlu. Takut apa? Paham ya? Nah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, nah barakallahu fikum, itu semuanya bersumber dari akidah yang lemah. Paham ya? Keyakinan yang lemah, tauhid yang lemah. Oleh karena itu setelah kita pelajari ilmu tauhid, tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma' wa sifat, na'am barakallahu fikum, jangan lagi takut dengan jin. Apalagi takut dengan kegelapan, lampu mati udah gemeteran, enggak berani ke WC. Jangan. Ya, berani. Na'am barakallahu fikum, jangan takut. Takut apa? Na'am barakallahu fikum, Allahumma musta'an. Kalau seandainya antum jumpai suara-suara yang aneh, jangan antum lari, tengok aja apa yang ada di situ. Enggak ada apa-apa insyaallah. Ya. Na'am barakallahu fikum, jangan takut ya. Na'am barakallahu fikum, karena apa? Perintah ini sangat perlu kita jaga baik-baik. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perintah lawannya. Apa larangannya? Jangan kalian takut kepada mereka. Perintahnya apa? Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat alur yang disebutkan di sini. Qala al-mufassirun asabahumullah, innamal musabbitu lakum fi dzalik. Hanya saja yang bikin lambat untuk kalian di dalam peperangan tersebut, nakut-nakutin, takut, lambat, huwa syaitan, yaitu setan. Ja'akum yukhawifukum ansar, yang datang kepada kalian, menakut-nakutin kalian. Nah barakallahu fikum, menakut-nakutin apa? Menakut-nakutin wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Fala takhaful musyrikin, jangan kalian takut kepada segenap kaum musyrikin. Li'annahum dhi'afun la nasira lahum, karena mereka itu lemah sebenarnya, orang musyrikin. Mereka lemah dan tidak ada penolong bagi mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku bil iqbal. Takutlah kalian kepadaku bil iqbal ala ta'ati, dengan peduli, perhatian penuh menuju kepada mentaatiku. In kuntum musaddiqina bi, jika kalian benar-benar jujur keimanannya kepadaku, wa mutabbi'ina rasuli, dan jika kalian benar-benar mengikuti rasulku. Ini dalil yang sangat kuat dan sering muncul
Upayakan dihafal barakallahu fikum, sangat pendek dan mudah dihafal. Innamadhalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena penting sekali untuk sebagai motivasi dorongan kita semuanya agar enggak takut dengan yang namanya bayang-bayangan, jin, setan, batu besar, pohon besar. Itu biasanya orang-orang kalau belum kuat imannya, tauhidnya, takut biasanya. Paham ya? Apalagi di kampung-kampung yang banyak tempat-tempat gelap itu. Enggak usah takut. Yang dulu-dulu berlalu, berikutnya berani. Bismillah. Paham ya? Insyaallah ya. Naam, barakallahu fikum. Lewat depan kuburan pun enggak usah takut. Bismillah saja. Paham ya? Perlu baca doa-doa. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Naam, seperti itu. Allahumma musta'an. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-176. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, innahum lan yadurrullaha syai'a, yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Ini nasihat yang sangat bagus Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar tidak dimasukkan ke dalam hati kesedihan terhadap apa yang sudah menimpa kekalahan di dalam perang Uhud tersebut, karena di balik itu semuanya ada hikmah. Di balik itu semuanya ada hikmah. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, dan jangan membuat engkau sedih orang-orang yang mereka justru bersegera di dalam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesesatan. Innahum lan yadurullaha syai'a, sesungguhnya mereka tidak akan mampu membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi mereka tidak akan mampu membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Padahal sebenarnya Allah taala itu inginkan agar mereka itu tidak punya bagian sedikit pun nanti di akhirat. Nah, terus bagaimana buktinya orang kafir di dunia banyak yang kaya enggak? Banyak yang kaya, mobilnya mewah, rumahnya tingkat. Paham ya? Katanya enggak diberikan bagian, itu di dunia saja. Di akhirat la hadzza, enggak ada bagian untuk mereka. Wala nasib, tidak ada bagian untuk mereka juga. Sama sekali. Dan terus bagiannya adalah kecelakaan di neraka, wa bisal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Allahumma musta'an. Kita lihat, walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang pedih dan menyakitkan. Qala al-mufassirun asabahumullah la yudkhilul huzna ila qalbika ayyuhar rasul. Wahai Rasul, engkau jangan masukkan kesedihan kepada hatimu, di dalam hatimu. Biarkan haula'il kuffaru bimusara'atihim fil juhudi wad dhalal. Mereka orang kufar dengan semangatnya mereka, segeranya mereka di dalam menentang dan kesesatan. Innahum bidzalika, sesungguhnya mereka dengan sebab perbuatan tersebut lan yadurullaha syai'a, mereka tidak akan mampu membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, kenapa? Karena yang namanya perkara kedzaliman itu kembali kepada orang yang berbuat kedzaliman tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, bahwasanya kedzaliman, baghi atau yang semisalnya itu justru akan mengenai orang yang berbuat kedzaliman itu sendiri. Ya Nas ya. Apa? Naam, innama baghyukum ala anfusikum. Jadi baghi, kedzaliman, itu mengenai diri-diri kalian sendiri yang menzalimi tadi, yang berbuat kedzaliman. Naam, ya ayuhan nas ya. Ya ayuhan nas ya. Naam, ya ayuhan nas. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi tidak membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah taala mengatakan jangan kau ambil hati, biarkan. Naam. Innama yadurruna anfusahum bi hirmanihim halawatul iman wa 'azimas shawab. Hanya saja mereka membahayakan diri mereka dengan diharamkannya manisnya keimanan. Mereka enggak dapat manisnya keimanan, dan juga diharamkannya terhadap mereka pahala yang agung dan besar. Yuridullahu alla yaj'ala lahum shawaban fil akhirah. Allah Taala menginginkan agar apa? Agar mereka tidak memiliki pahala sedikit pun di akhirat kelak.
Li'annahum insarafu an da'watil haqq. Dikarenakan mereka berpaling dari apa? Seruan al-haq. Dari dakwah kebenaran berpaling mereka. Walahum 'adzabun syadid, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Naam, ikhwani fid din, a'azzani wasakumullah. Kita tutup yang terakhir, ayat yang ke-177. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ishtaraw al-kufra bil imani lan yadurullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. Ayat yang sangat mulia ini, itu ayat yang ke-177 dari surat Al-Imran. Allah Ta'ala menjelaskan, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang yang mereka perjualbelikan keimanan dengan kekufuran. Maksudnya diganti, sudah dapat keimanan malah justru diganti dengan kekufuran. Lan yadurullaha syai'a, tidak membahayakan Allah Ta'ala sedikit pun. Justru bahaya akan mengenai siapa? Mengenai siapa? Mereka sendiri, mengenai mereka sendiri. Walahum 'adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Qala al-mufassirun asabahumullah, innal ladzina istabdalu al-kufra bil iman lan yadurullaha syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengganti, menukar kekufuran dengan keimanan, mengganti keimanan dengan kekufuran, bolak-balik sama saja ya. Jadi mereka itu lebih mengedepankan kekufuran daripada keimanan. Sudah beriman, keimanan diganti dengan kekufuran. Mungkin sebabnya karena dunia, atau sebabnya karena harta, sebabnya karena fitnah syubhat, syahwat, atau yang semisalnya. Lan yadurullaha syai'a, mereka tidak akan mampu membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, enggak bisa. Bal dararu fi'lihim ya'udu 'ala anfusihim, bahkan bahaya petaka perbuatan mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Walahum fil akhirati 'adzabun muji', dan bagi mereka di akhirat kelak mendapatkan azab yang menyakitkan. Nasallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahirabbil alamin.